Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPA. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, istilah-istilah penting yang wajib kita ketahui dalam pembelajaran objek IPA dan pengamatannya antara lain ada pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok, dan besaran turun. Nah, tujuan dari mempelajari IPA itu ada 4. Yang pertama, memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup, menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, dan berpikir logis dan sistematis. Konsep pembelajaran objek IPA dan pengamatannya itu ada beberapa langkah yang dinamakan dengan metode ilmiah. Terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama adalah pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Yang pertama pengamatan itu dalam arti kita akan melakukan pengukuran. Nah, di dalam pengukuran itu nanti kita akan temui besaran dan satuan. Besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian satuan juga dibagi 2, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, apa saja sih objek yang dipelajari dalam IPA? Nah, di sini ada gambar angkasa luar atau tata surya. Jadi objeknya itu seluruh alam, seluruh benda yang ada di alam raya, dari yang terkecil sampai yang paling besar. Nah, di alam itu ada bumi, kemudian ada air, ada manusia, ada hewan, tumbuhan, ada batu, dan lain-lain. Objek IPA itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri dari semua makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua adalah komponen biotik yang terdiri dari semua benda-benda tak hidup. Nah, untuk apa sih kita mempelajari IPA? Salah satunya adalah supaya kita tahu kenapa air mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Oh, ternyata ada gaya gravitasi bumi. Nah, untuk mengetahui itu semua perlu adanya penyelidikan. Penyelidikan ilmiah atau metode penyelidikan ilmiah itu tadi kita pelajari ada 3 langkah. Yang pertama adalah pengamatan, yaitu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera. Kemudian ada inferensi, membuat inferensi atau prediksi, yaitu proses perumusan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil pengamatan. Bisa dalam bentuk lisan, grafik, kurva, atau diagram. Kemudian langkah-langkah penyelidikan ilmiah. Yang pertama pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Contohnya adalah kita mau mengamati seekor jerapah. Nah, langkah yang kedua adalah membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Contohnya inferensi dari jerapah. Ciri-ciri dari jerapah itu apa? Lehernya panjang, kakinya 4, berwarna coklat, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari inferensi. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan itu bisa berupa lisan ataupun laporan tertulis. Nah, contohnya adalah presentasi di depan kelas, itu contoh dari
mengkomunikasikan hasil. Nah, sikap yang harus dimiliki seorang peneliti atau dinamakan sikap ilmiah itu ada 5. Yang pertama teliti, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, objektif, dan tenang. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka penelitiannya tidak berhasil. Kemungkinan tidak berhasil. Jadi harus 5-5-nya harus dimiliki seseorang peneliti. Kemudian pembagian pembelajaran IPA itu ada 4, ada fisika, kimia, biologi, dan yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Contoh penyelidikan ilmiah, contoh yang kita akan lihat ya. Itu ada gambar orang meminum air laut. Kenapa air laut itu rasanya asin? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, itu para peneliti menggunakan metode 3 tadi, pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Nah, sebagai bahan evaluasi sekarang anak-anak melakukan pengamatan. Yang pertama, silahkan amati ciri-ciri 3 tumbuhan yang berbeda yang sering kamu jumpai di sekitar rumah kalian. Yang kedua, tulis hasil pengamatan kalian ke dalam bentuk tabel. Yang ketiga, presentasikan dalam bentuk video. Jadi kalian nanti video, setelah di video dikirim ke WA-nya Bu Guru. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa.